Islandia, tujuan wisata kelas dunia. Halo teman-teman, berwisata ke luar negeri tentu menjadi impian banyak orang. Tapi banyak orang yang mungkin belum mempunyai tujuan wisata atau masih mencari tahu kemana akan menghabiskan libur akhir tahunnya. Channel cerita kita akan memberikan satu negara yang mampu menjadi daya tarik wisata bahkan bagi orang-orang top di dunia. Negara itu adalah Islandia. Islandia atau yang secara resmi bernama Republik Islandia, adalah sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik, yang terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Islandia terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Negara memiliki populasi sebanyak 332.529 penduduk dan luas 103.000 km persegi, menjadikannya negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Reykjavik. Reykjavik dan sekitarnya adalah tempat tinggal bagi 2/3 populasi. Secara geografis, Islandia terletak di persimpangan Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Pulau utama terletak di selatan dari lingkar Arktik, yang melewati Pulau Islandia Kecil Grimsey lepas pantai utara pulau utama. Islandia terletak lebih dekat ke daratan Eropa daripada daratan Amerika Utara, maka dengan demikian pulau ini umumnya termasuk dalam Eropa karena alasan sejarah, politik, budaya, dan praktis. Pulau ini termasuk bagian dari kedua lempeng benua. Daratan terdekat dari Islandia adalah Greenland, sekitar 290 km. Daratan terdekat di Eropa adalah Kepulauan Faroe, sekitar 420 km, Pulau Jan Mayen, sekitar 570 km, Shetland dan Hebrides luar, keduanya sekitar 740 km, dan daratan Skotlandia dan Orkney, keduanya sekitar 750 km. Daratan Norwegia berjarak sekitar 970 km. Islandia belakangan ini semakin terkenal sebagai tujuan wisata selebritis dunia seperti Justin Bieber, Kim Kardashian dan Kanye West, Ben Affleck, dan seterusnya. Islandia juga dipilih sebagai lokasi syuting serial Game of Thrones, deretan film Hollywood seperti The Secret Life of Walter Mitty, Oblivion, Interstellar, dan sebagainya. Islandia juga menarik perhatian wisatawan global dengan alamnya yang mengagumkan. Islandia memiliki 4 musim yang masing-masing mempunyai keindahannya sendiri untuk menarik minat para travelers berkunjung ke sana. Pada musim semi yang biasanya jatuh pada awal bulan April sampai akhir bulan Mei, ada kemungkinan besar salju masih turun. Suhu rata-rata di Reykjavik pada bulan April sekitar 0-6 derajat Celcius, sementara di bulan Mei suhu naik ke sekitar 6-10 derajat Celcius. Memasuki musim panas yaitu antara bulan Juni sampai September, semua salju dan es di jalanan meleleh dan wisatawan bisa menikmati midnight sun, di mana sinar matahari terus bersinar sampai tengah malam. Suhu rata-rata di Reykjavik pada awal dan akhir musim panas sekitar 6-10 derajat Celcius, dan pada puncaknya di bulan Juli dan Agustus suhu rata-rata mencapai 8-18 derajat Celcius. Penduduk lokal di Islandia biasanya menikmati libur musim panas sepanjang 4 minggu di antara bulan Juli dan Agustus, menyebabkan periode ini menjadi musim favorit untuk berwisata dan beraktivitas di alam. Ada beberapa tur musim panas yang biasanya bisa dinikmati oleh para wisatawan. Yang pertama, para wisatawan bisa berkunjung ke Danau Es Jökulsárlón. Danau ini disebut-sebut sebagai tempat paling indah di Islandia. Juga ada tur yang merupakan tur satu-satunya di dunia, yaitu mengeksplorasi kantung magma gunung berapi. Tapi tenang saja, gunung berapi ini sudah tidak aktif ribuan tahun yang lalu. Untuk masuk ke dalam kantung magma, tur ini menggunakan lift yang dibangun beberapa tahun lalu untuk penelitian geologis. Wisatawan perlu untuk berjalan sepanjang 3 km atau kira-kira 1 jam untuk sampai ke lift ini, sehingga tur ini lebih sesuai untuk wisatawan muda dan hanya dilaksanakan pada musim panas. Kemudian bagi pecinta alam disarankan juga untuk hiking ke Thorsmork.
Daerah Torsmog terutama terkenal di komunitas pecinta alam dan penanjak gunung. Daerah ini tidak bisa diakses pada musim dingin, jadi ambillah kesempatan di musim panas untuk berkunjung ke sini. Termasuk tur rute Golden Circle. Untuk teman-teman travelers yang hobi fotografi dan bergaya di depan kamera, berkeliling ke Snæfellsnes Peninsula menjadi suatu hal wajib ketika mendapatkan musim panas di Islandia. Daerah ini merupakan daerah yang dipenuhi alam yang indah dan pegunungan yang ikonik. Gunung di Snæfellsnes Peninsula yang bernama Snæfellsjökull paling terkenal sebagai salah satu setting untuk novel karya Jules Verne yang berjudul Perjalanan ke Pusat Bumi, Journey to the Center of the World, dan The Secret Life of Walter Mitty juga menggunakan daerah-daerah di Snæfellsnes sebagai salah satu lokasi syutingnya. Ketika musim gugur mulai masuk yaitu antara bulan September akhir sampai bulan Oktober, pergantian musim sering diiringi dengan hujan dan angin kencang. Malam mulai menjadi sama panjangnya dengan siang, dan semakin banyak kesempatan untuk melihat aurora, jika selama langit malam tidak berawan. Suhu rata-rata di Reykjavik sekitar 0-4 derajat Celcius. Dan yang terakhir, musim dingin yang menjadi musim mencekik karena suhu yang sangat dingin jatuh pada rentan November sampai Maret setiap tahunnya. Suhu rata-rata di Reykjavik pada musim ini berkisar antara -2 derajat hingga -3 derajat Celcius. Pada puncak musim dingin yaitu di bulan Januari, suhu tertinggi di Reykjavik sekitar 1 derajat Celcius. Tur musim dingin teman-teman travelers bisa dimulai dari mengeksplorasi Gua Es. Gua Es ini tiap tahun bisa ditemukan di bawah glasier terbesar di Islandia yang bernama Vatnajökull, yang terletak di daerah timur Islandia. Perjalanan dari Reykjavik hingga daerah terdekat dari Vatnajökull Glacier bisa ditempuh selama 5 jam dengan mobil tanpa istirahat, jarak yang ditempuh sekitar 400 km. Untuk masuk ke daerah glasiernya sendiri diperlukan kendaraan khusus daerah glasier. Selain kelelahan menyetir berjam-jam dan unsur bahaya menyetir mobil di atas jalanan penuh salju dan es, pilihan terbaik adalah untuk ikut tur dengan bus travel. Ada 2 pilihan yaitu 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam, di mana setelah tur 2 hari 1 malam ke Gua Es tur berlanjut untuk mengelilingi rute Golden Circle juga. Lalu dilanjutkan dengan perburuan aurora. Dengan pilihan antara bus, kapal, dan super jeep, wisatawan bisa menikmati aneka suasana tur berburu aurora. Tur bus aurora dimulai dengan jemputan ke hotel, sementara tur kapal berangkat dari marina yang terletak sekitar 15 menit jalan kaki dari area downtown Reykjavik. Tur aurora yang pergi dengan super jeep biasanya perlu minimum 2 orang dalam satu booking. Biasanya ketika aurora tidak terlihat pada tur yang diikuti, operator tur akan memberi satu kesempatan lagi untuk mengikuti tur yang sama di lain hari. Jadi sebisa mungkin ambillah tur aurora ini sedini mungkin.